Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah dunia yang kita alami ini nyata? Atau mungkinkah kita hanya bagian dari sebuah simulasi komputer yang sangat canggih? Ide ini dikenal sebagai hipotesis simulasi, sebuah gagasan yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Nick Bostrom. Teori ini mengusulkan bahwa peradaban maju mungkin telah menciptakan dunia virtual yang begitu realistis, hingga kita sebagai makhluk di dalamnya tidak menyadari bahwa kita hanyalah bagian dari sebuah program. Dalam hipotesisnya, Bostrom mengajukan 3 kemungkinan besar tentang peradaban dan simulasi. Kemungkinan pertama, tidak ada peradaban yang cukup maju untuk menciptakan simulasi realitas. Ini berarti sebelum mencapai tingkat teknologi yang cukup tinggi, mereka sudah punah akibat perang, bencana alam, atau faktor lain. Kemungkinan kedua, peradaban yang maju memang ada, tetapi mereka memilih untuk tidak menciptakan simulasi, entah karena alasan etika, hukum, atau keterbatasan sumber daya. Dan yang paling menarik, kemungkinan ketiga, jika peradaban mampu menciptakan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, maka secara statistik lebih banyak makhluk yang akan hidup dalam dunia simulasi dibandingkan di dunia asli. Yang berarti kita kemungkinan besar adalah bagian dari simulasi itu. Berikut adalah argumen yang mendukung hipotesis simulasi. Beberapa ilmuwan dan tokoh teknologi mendukung hipotesis ini dengan berbagai alasan. Yang pertama, kemajuan teknologi. Kita sudah melihat perkembangan kecerdasan buatan, virtual reality, hingga komputasi kuantum. Jika teknologi terus berkembang, bukan tidak mungkin suatu saat kita bisa menciptakan simulasi yang tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Yang kedua, statistik dan probabilitas. Jika ada peradaban yang mampu menciptakan simulasi dalam jumlah tak terbatas, maka peluang kita hidup di salah satu dari simulasi itu jauh lebih besar dibandingkan hidup di realitas asli. Yang ketiga, keanehan dalam fisika. Fenomena dalam fisika kuantum seperti efek pengamatan dalam percobaan celah ganda atau batas kecepatan cahaya bisa diinterpretasikan sebagai kode dalam sebuah simulasi, seolah-olah ada batasan yang tidak bisa kita langgar, seperti aturan dalam sebuah permainan video. Salah satu pendukung teori ini adalah Elon Musk. Ia pernah mengatakan bahwa kemungkinan kita hidup di dunia nyata hanyalah 1 banding miliaran, sementara jauh lebih besar kemungkinan kita ada dalam simulasi yang diciptakan oleh peradaban yang lebih maju. Menurutnya, perkembangan teknologi video game di era Pong hingga dunia virtual yang sangat realistis saat ini menunjukkan bahwa kita sedang menuju ke arah simulasi yang tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Nick Bostrom sebagai pencetus hipotesis ini berpendapat bahwa jika suatu peradaban cukup maju untuk menciptakan simulasi dengan kecerdasan buatan yang sadar, maka jumlah dunia simulasi bisa jauh lebih banyak dari dunia asli. Secara statistik, ini memperbesar kemungkinan bahwa kita sebenarnya hidup dalam salah satu dari simulasi tersebut. Namun, tidak semua orang setuju dengan gagasan ini. Ada beberapa kritik terhadap hipotesis simulasi ini. Yang pertama, tidak ada bukti empiris. Sampai saat ini, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa kita benar-benar hidup dalam simulasi. Semua argumen masih bersifat spekulatif. Dan yang kedua, kesadaran dan subjektivitas. Jika kita hanyalah program dalam simulasi, bagaimana kita bisa mengalami kesadaran? Apakah kesadaran bisa direplikasi dalam sebuah komputer? Ataukah ada sesuatu yang lebih fundamental yang tidak bisa disimulasikan? Dan yang ketiga, kompleksitas komputasi.
Simulasi dunia yang begitu kompleks seperti ini membutuhkan daya komputasi yang luar biasa besar. Pertanyaannya, adakah komputer dengan kapasitas yang cukup untuk menjalankan simulasi seperti ini? Jadi, apakah kita benar-benar hidup dalam simulasi? Hingga saat ini, belum ada jawaban pasti. Namun, satu hal yang pasti, gagasan ini telah mengubah cara kita memandang realitas dan menantang pemahaman kita tentang dunia yang kita tinggali. Bagaimana menurutmu? Apakah kita hanyalah bagian dari program komputer yang dijalankan oleh peradaban yang lebih maju? Atau apakah kita benar-benar hidup dalam realitas sejati? Tulis pendapatmu di kolom komentar.